Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FTMD reguler ingin mempresentasikan mengenai tugas besar pengenalan komputasi kami, yaitu program Peduli Amat sebagai simulasi sederhana sistem kerja dan algoritma aplikasi Peduli Lindungi. Kami terdiri dari beberapa orang, yakni Nadlif Afra, lalu ada Nurul Ayu Khaironisa, lalu ada Muhammad Adilah Utama, dan Bevan Bintang Setiawarman. Untuk selanjutnya, daftar isi dari presentasi kami adalah yang pertama dekomposisi, yaitu untuk memecah aplikasi, lalu yang kedua simulasi berupa gambaran berjalannya program, lalu yang ketiga adalah flowchart atau diagram alir kerja dari program kami, lalu yang keempat adalah algoritma, yaitu program Peduli Amat itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya adalah dekomposisi. Dekomposisi dari program kami terdiri dari empat aspek, yaitu yang pertama adalah LCD, yaitu bagian yang digunakan untuk menampilkan program atau output sehingga dapat dilihat oleh mata kita. Lalu yang kedua adalah program berisi algoritma yang mengatur jalannya aplikasi. Lalu yang ketiga adalah alat input, yaitu berupa touchscreen ataupun keyboard untuk memasukkan informasi yang dibutuhkan oleh algoritma. Lalu yang keempat adalah database, yaitu file dalam format Excel yang digunakan sebagai tempat penyimpanan informasi dan dapat diubah ketika diperlukan. Untuk selanjutnya adalah simulasi Peduli Amat. Untuk skenario pertama yaitu NIM 16921 ID 1692101, di mana dia ini sama sekali belum mendapatkan vaksinasi. Coba kita lihat status vaksin untuk melihat status vaksinasinya. Lalu cek status vaksin. Akan ditunjukkan bahwa ID 1692101 belum melakukan vaksinasi. Lalu kita klik update status vaksin. Ketika kita telah mendapatkan vaksin pertama, untuk mengupdate database yang ada. Nah, kita klik kembali. Kita klik jadwal vaksin. Lalu ditunjukkan bahwa Anda belum melaksanakan vaksinasi. Dan akan diarahkan ke website pendaftaran vaksinasi. Nah, klik kembali. Klik fasilitas umum untuk coba akses fasilitas umum. Dan akan ditunjukkan bahwa ID ini belum diizinkan untuk mengakses fasilitas umum karena sama sekali belum melakukan vaksinasi. Kita klik kembali. Klik keluar. Kemudian, untuk skenario kedua, di mana pemilik ID ini belum melakukan vaksinasi kedua, tetapi sudah melakukan vaksinasi pertama. Pada menu status vaksin, kita akan dapat mengecek status vaksin pemilik ID. Di sini ditampilkan bahwa pemilik ID ini sudah melakukan vaksinasi yang pertama. Kita dapat kembali dan melakukan update status vaksin apabila sudah menerima dosis yang kedua. Setelah update status selesai, kita dapat kembali ke menu utama. Kemudian, pada menu jadwal vaksin, pemilik ID ini akan ditanya tanggal mendapatkan vaksin dosis yang pertama. Dapat diisi dengan tanggal, bulan dalam 3 huruf, dan tahun. Setelah melakukan input tanggal, kita akan diberitahukan jadwal kita akan menerima dosis vaksin yang kedua. Di sini tertulis 13 November 2021. Setelah mengetahui jadwal, kita pun dapat kembali ke menu utama. Kemudian, menu terakhir fasilitas umum. Pada menu ini, kita diberitahu bahwa sudah diizinkan untuk memakai fasilitas umum dan diingatkan untuk tidak lupa vaksin yang kedua. Kemudian kita dapat kembali
dan keluar untuk berganti ID. Pada contoh simulasi ketiga, yaitu dengan ID 169.1003 yang sudah melakukan vaksinasi kedua. Klik status vaksin untuk jika ingin mengetahui status vaksinnya. Cek status vaksin. Pada menu ini akan ditampilkan bahwa ID 169.1003 sudah melakukan vaksin kedua. Lalu kembali. Pada menu ini juga dapat dilakukan update status vaksin. Lalu kembali. Pada menu ini dapat dilihat jadwal vaksin dari ID 169.1003 karena sudah melakukan vaksinasi kedua, maka tidak ada jadwal vaksinnya. Lalu klik kembali. Pada menu fasilitas umum, maka akan ditampilkan bahwa ID 169.1003 diizinkan untuk memakai fasilitas karena sudah melakukan vaksinasi kedua. Lalu klik kembali. Lalu keluar. Ini adalah flowchart atau diagram alir dari menu utama program. Di sini kita diberikan pilihan untuk menjalankan subprogram 1, yaitu cek status vaksin, subprogram 2, jadwal vaksin, dan subprogram 3, akses fasilitas umum. Ini adalah flowchart subprogram 1. Ini untuk flowchart subprogram 2. Dan yang terakhir, flowchart untuk subprogram 3. Video ini adalah akan menunjukkan bila program aplikasi Peduli Amat di run atau dijalankan. Oke. Mungkin cukup sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Semoga dari hasil ini kami tetap bisa belajar dan bisa menjadi skill development kita dalam membangun sebuah program sekaligus bekerja dalam tim. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila kesalahan dan ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.